Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi rahmat kesehatan hingga kita dapat melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Adapun judul yang akan kami bahas adalah pidato rekreatif. Perkenalkan, nama saya Mita Sridaliani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Farhan Maulana dan Siti Farida. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, lalu sesi penyampaian dan penyajian materi, lalu yang terakhir adalah sesi penutup. Baiklah, pembahasan dari PPT kami yaitu 1. Pengertian pidato rekreatif. 2. Tujuan pidato rekreatif. 3. Karakteristik pidato rekreatif. 4. Cara menyusun pidato rekreatif. 5. Teori-teori humor. 6. Teknik-teknik humor. Pengertian pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah pidato yang dipergunakan untuk menghibur pendengar yang ada pada saat itu. Pidato rekreatif tidak bertujuan untuk mempengaruhi khayalan atau tidak menyampaikan informasi berupa fakta, akan tetapi lebih bersifat menghibur. Alan H. Monroe menyebut pidato rekreatif sebagai the speak to entertain, pidato untuk menghibur. Contoh, tayangan di TV swasta, acara istana BBM, benar-benar mabok. Ditampilkan ada tokoh yang mewakili presiden dan wakil presiden, dengan beberapa figuran menteri kabinet dan anggota DPR MPR bersama undangan. Pada sisi lain, makin otoriter suatu pemerintahan, makin tersebar humor-humor yang tidak jelas asal-usulnya. Selanjutnya, tujuan pidato rekreatif. Tujuan dari pidato rekreatif hanyalah mengembirakan, melepaskan ketegangan, menggairahkan suasana, atau sekadar memberikan selingan ringan setelah rangkaian acara melelahkan. Sampaikanlah hal-hal yang menarik perhatian pendengar, mengendurkan saraf mereka, dan membuat mereka santai dan gembira. Maka Anda sedang pidato rekreatif. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi karakteristik pidato rekreatif. Beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat tahun 2000 dalam berpidato rekreatif sebagai berikut. 1. Tidak melulu melucu. 2. Gembirakan diri Anda dahulu. Pidato rekreatif harus disampaikan oleh orang berwajah ceria, riang, gembira, dan santai. Kalau diri Anda tidak dapat diarahkan kepada kegembiraan, jangan paksakan diri Anda menggembirakan hati orang lain. 3. Hindari rangkaian gagasan yang sulit, pilihlah topik-topik yang enteng, sederhana, mudah dicerna. 4. Gunakan gaya bercerita, cerita sebaiknya dijalin begitu rupa sehingga berkaitan satu sama lain. 5. Berbicaralah dengan singkat. Selanjutnya, cara menyusun pidato rekreatif. Cara menyusun pidato rekreatif pada dasarnya sama dengan pidato lain. Adapun cara menyusun pidato rekreatif yang baik yaitu 1. Tentukan maksud pidato. Dalam hal ini tentu saja maksud pidato adalah membuat khalayak banyak menjadi gembira. 2. Ketahui kondisi para pendengar dengan melakukan analis cepat. Misalnya, apabila pendengar pidato adalah korban bencana alam, maka harus ketahui kondisi psikologi mereka. 3. Pilih topik pidato yang sesuai, misalnya tentang yang dibahas di poin sebelumnya. Maka topik yang dipilih adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi bencana. 4. Kumpulkan berbagai bahan pidato. 5. Buat kerangka pidato. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu teori-teori humor. Teori humor jumlahnya sangat banyak. Tidak satu pun yang sama persis dengan yang lainnya. Tidak satu pun juga yang bisa mendeskripsikan humor secara menyeluruh, dan semua cenderung saling terpengaruh. Dewasa ini, pengertian humor yang paling awam ialah sesuatu yang lucu,
yang menimbulkan kegelian atau tawa. Humor identik dengan segala sesuatu yang lucu, yang membuat orang tertawa. Pengertian awam tersebut tidaklah keliru. Dalam Ensiklopedia Indonesia dalam tahun 1982, seperti yang dinyatakan oleh Setiawan pada 1990, humor itu kualitas untuk menghimbau rasa geli atau lucu, karena keganjilannya atau ketidakpantasannya yang menggelikan. Paduan antara rasa kelucuan yang halus di dalam diri manusia dan kesadaran hidup yang iba dengan sikap simpatik lebih lanjut. Teori humor dibagi dalam 3 kelompok. Dalam Mansur 1989 meliputi yang pertama, teori superioritas dan meremehkan, yaitu jika yang menertawakan berada pada posisi super, sedangkan objek yang ditertawakan berada pada posisi degradasi atau diremehkan atau dihina. Plato, Cicero, Aristoteles, dan Francis Bacon dalam Goethe 1989 mengatakan bahwa orang tertawa apabila ada sesuatu yang menggelikan dan di luar kebiasaan. Menggelikan diarti sebagai sesuatu yang menyalahi aturan atau sesuatu yang sangat jelek. Lelucon yang menimbulkan ketertawaan juga mengandung banyak kebencian. Lelucon selalu timbul dari kesalahan atau kekhilafan yang menggoda dan kemarahan. Yang kedua yaitu teori mengenai ketidakseimbangan, putus harapan, dan disosiasi. Arthur Koestler, Setiawan 1990, dalam teori biososiasinya mengatakan bahwa hal yang mendasari semua bentuk humor adalah disosiasi, yaitu mengemukakan dua situasi atau kejadian yang mustahil terjadi sekaligus. Konteks tersebut menimbulkan bermacam-macam asosiasi. Yang ketiga yaitu teori mengenai pembebasan ketegangan atau pembebasan dari tekanan. Humor dapat muncul dari suatu kebohongan dan tipuan muslihat. Dapat muncul berupa rasa simpati dan pengertian. Dapat menjadi simbol pembebasan ketegangan dan ketekanan. Dapat berupa ungkapan awam atau elit. Dapat pula serius seperti satir dan murahan seperti humor jalanan. Humor tidak mengganggu kebenaran. Materi selanjutnya yaitu teknik-teknik humor. Teknik-teknik humor ini memiliki 6 teknik. Yang pertama yaitu teknik exaggeration, yaitu melebihkan sesuatu secara tidak proporsional. Misalnya, ungkapan hujan lokal bagi pembicara yang menyemburkan air liur. Parodi meniru gaya suatu karya serius atau lagu pepatah puisi dengan penambahan agar lucu. Misalnya mengubah lirik lagu dengan kata-kata baru bernada humor. Yang kedua yaitu teknik belokan mendadak. Membawa khayalak untuk meyakini bahwa kita akan berbicara normal, namun tiba-tiba kita mengatakan sebaliknya atau tidak disangka-sangka pada akhir pembicaraan. Contoh, saya mencintai seorang lelaki, namun kita tidak bisa menikah karena keluarganya merasa keberatan. Saya tidak bisa apa-apa karena keluarganya tidak setuju adalah istri dan anak-anaknya. Lalu yang ketiga yaitu teknik plesetan kata atau TPK. Untuk menerapkan TPK, daya kreativitas diperlukan untuk merangkai antara kata-kata asing dengan kata-kata umum yang sudah dimengerti oleh otak kita. Karena itu, marilah kita sering membaca kamus bahasa Indonesia dan mempelajari arti dan maknanya. Lalu yang keempat yaitu teknik ekstraksi kata atau TEK. Teknik ekstraksi kata mirip dengan akronim, yakni memperluas sebuah kata menjadi beberapa kata. Perluasannya biasanya berdasarkan atas masing-masing suku kata atau masing-masing hurufnya. Misalnya, Majen atau Mayor General, SOS, Save Our Soul, beriman, bersih, indah, dan nyaman, dan lain-lain. Lanjut teknik yang kelima yaitu teknik memintal kata. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan humor untuk
menyegarkan suasana. Dalam salah satu teknik humor adalah memintal kata yang berupa pelesetan kata. Caranya, mengubah bentuk atau susunan huruf sehingga menimbulkan makna baru yang artinya sangat berbeda dengan makna semula. Contoh yaitu mendekap, lalu berubah menjadi mendepak. Ada beberapa cara untuk memplesetkan kata, di antaranya yaitu baca kata asingnya dulu, lalu kaitkan kata-kata asing tersebut dengan kata familiar yang sudah kita kenal kemudian diplesetkan. Lalu bayangkan kembali kata-kata tersebut dalam bayangan mental. Lanjut teknik yang keenam, yaitu teknik ekstraksi kata. Teknik ini mirip dengan akronim, yakni memperluas sebuah kata menjadi beberapa kata. Di dalam teknik ekstraksi, kita bebas berkreasi berdasarkan kreativitas kita masing-masing. Semakin lucu, unik, khas, akan semakin bagus. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.